sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Bapak Ibu, yakinlah pujian yang mengatakan sekalipun kita melewati lembah kelam, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin, Yesus. Terima kasih Bapak. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Ya Bapa, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaanmu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Amin Bapa. Kami percaya Tuhan, tidak ada Allah lain seperti Engkau Tuhan, yang selalu setia menolong kami, yang selalu setia menjaga kami, yang selalu menepati janjinya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaanmu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaanmu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku,
untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kau Allahku yang setia. Kau Allahku yang setia. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang telah Engkau siapkan Bapa. Biar firman-Mu boleh menjadi kekuatan buat kami. Sehingga kami saat menghadapi dalam tantangan hidup ini tidak akan takut Tuhan. Karena Kau selalu menjaga kami. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami bersyukur. Amin. Silakan buat hambanya yang mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, shalom. Selamat pagi. Mohon maaf, sudah bisa dengar suara saya? Bisa ya? Dengar. Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Selamat pagi semua ya. My dear brother Niki Anli, terus Bapak Ibu Saudara semua yang hadir pada pagi hari ini, tidak secara kebetulan, semua karena cintanya Tuhan Yesus. Puji Tuhan, jadi sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya merindu menyanyi, saya main gitar, saudara, ini di dalam kamar pelayanan saya ya. Mataku tertuju kepada Yesus. Haleluya. Karena kita saat ini datang kepada Yesus, juru selamat kita, Bapak kita. Dia adalah sentral kita. Nanti kita baca firman Tuhan ya. Mataku, amin, haleluya, tertuju padamu. Segenap hidupku, amin, haleluya, ku serahkan padamu, amin, haleluya. Bimbing aku, amin, haleluya, masuk rencanamu, amin, haleluya, untuk membesarkan kerajaanmu, amin, haleluya. Ku mau mengikuti, amin, haleluya, kehendak-Mu ya Bapa, amin, haleluya. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, amin. Sekali lagi kita menyanyi, amin, haleluya. Mataku, amin, haleluya, tertuju padamu. Segenap hidupku, amin, haleluya, ku serahkan padamu, amin, haleluya. Bimbing aku, amin, haleluya, masuk rencana-Mu, amin, haleluya, untuk membesarkan kerajaan-Mu, amin, haleluya, Yesus. Ku mau mengikuti, amin, haleluya, kehendak-Mu ya Bapa, amin, haleluya. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, amin, haleluya. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi, ku mau selalu menyenangkan, amin, haleluya, hati-Mu, amin. Saya mau berdoa secara singkat. Segala puji dan hormat
segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Pagi ini kami bersyukur buat rahmat anugerah-Mu Tuhan. Kalau Engkau masih memberikan kami panjang umur sampai hari ini, kami bisa bernapas dan bisa berdoa bersama pagi ini, semua anugerah Tuhan. Di tengah-tengah keadaan dunia yang serba tidak menentu nih Tuhan, dunia sudah semakin gelap. Dunia menyatakan kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Supaya dalam rangka mempersiapkan hidup kami itu lebih dekat dengan Tuhan. Lebih cinta Tuhan, lebih mengasihi Tuhan. Karena surat firman-Mu dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 17, dunia akan lenyap, tapi hanya bagi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup kekal selama-lamanya. Terima kasih, izinkan sebentar kami mau baca firman-Mu Tuhan, supaya firman-Mu akan menuntun kami, membuka mata rohani kami Tuhan, supaya kami tahu keadaan dunia seperti ini, dan kami tahu akan rencana Tuhan, supaya kami tidak hidup menurut rencana manusia dari iblis, tapi kami menurut rencana dari Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu yang sempurna Bapa. Berfirman Bapa, Engkau memberkati kami semua. Segala kuasa iblis, segala pekerjaan setan menghambat, merintangi pekerjaan Tuhan. Kami tolak, kami usir pergi keluar dalam nama Yesus. Biar roh-Mu Tuhan hadir bersama kami. Dan ampuni segala dosa hamba-Mu. Ampuni dosa kami semua. Kami akui kami orang berdosa. Tapi karena kasih karunia Tuhan, Engkau sudah tebus dosa kami. Sehingga kami bukan menjadi hamba dosa, tapi menjadi hamba kebenaran. Pakai setiap kami untuk menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Kami percaya Engkau hadir memberkati doa pagi ini, dan Tuhan memberkati saudara kami Kiandi bersama adik dari adik Kiandi ini. Tuhan berkati saudara semua yang hadir pada pagi ini. Kami semua bersama kami hamba-Mu semua diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat pagi, shalom ya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Haleluya. Saya lupa adik dari Kiandi, namanya siapa itu Rudi, Pak. Oh, Rudi ya, Rudi. Puji Tuhan. Tadi Rudi yang pimpin puji-pujian ya. Iya, 1 juga, Puji Pak. Tuhan, Rudi. Tuhan memberkati ibu-ibu, bapak semua ya. Saya di sini ada Pak Widoyo, Pak Darius, Ibu Lydia, Lydia Tan. Kemurahan Tuhan. Mari, puji Tuhan, ini semua karena kemurahan Tuhan ya. Ini sesuai dengan firman Tuhan. Peter Bapak dari LA, Pak. Bisa doa pagi hari ini. Pak Yakub, ada Pastor Peter dari LA. Kita mencari Tuhan dan kita mau hidup menurut kehendak Tuhan. Karena memang memasuk di dalam kerajaan surga supaya Bapak Ibu Saudara semua sadar ya, menurut firman Tuhan. Oh, yang selamat itu sedikit Bapak Ibu. Yang selamat itu sedikit. Yaitu firman Tuhan. Nanti saya mau kupas sama-sama. Mari kita puji Tuhan. Sesuai dengan petunjuk dari Tuhan melalui hambanya Kiandi, kita mau bahas firman Tuhan, kita mau baca firman Tuhan, kitab Nabi Yeremia ya, kitab Yeremia ya. Pasal 34 saya mau baca dari ayat 1 sampai 7. Haleluya. Kitab Nabi Yeremia pasal 34 saya mau baca dari ayat 1 sampai 7. Yeremia pasal 34 ya, 34. Pasal 34 ayat 1 sampai 7. Ya, haleluya. Nah, mari Bapak Ibu buka Alkitab ya masing-masing. Nanti kita mau bahas bersama nih firman Tuhan. Yeremia pasal 34 ayat 1 sampai 7. Saya membaca demikian firman Tuhan ya. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia ketika Nebukadnezar Raja Babel dan segala tentaranya, segala kerajaan di bumi yang dibawa pemerintahnya dan segala bangsa berperang melawan Yerusalem dan segala kotanya. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Pergilah berbicara kepada Sedekia Raja Yehuda. Katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku menyerahkan kota ini ke dalam tangan Raja Babel, supaya dihanguskannya dengan api. Dan kau sendiri tidak akan luput dari tangannya, melainkan akan pasti tertangkap dan diserahkan ke dalam tangannya. Engkau akan melihat Raja Babel mata berhadapan mata, dan ia akan berbicara dengan engkau mulut berhadapan dengan mulut. Kemudian engkau akan pergi ke Babel. Namun demikian, dengarlah firman Tuhan, hai Sedekia Raja Yehuda. Beginilah firman Tuhan mengenai engkau. Engkau tidak akan mati oleh pedang,
engkau akan mati dengan damai, dan sebagaimana dinyalakan api untuk menghormati bapak-bapak lulumu, raja-raja dahulu yang hidup sebelum engkau, demikianlah orang akan menyalakan api untuk menghormati engkau, dan akan meratapi engkau dengan berkata, aduhai Tuhan, sungguh akulah yang mengucapkan firman ini, demikianlah firman Tuhan. Nabi Yeremia menyampaikan segala perkataan ini kepada Sedekia, Raja Yehuda di Yerusalem. Ketika tentara Raja Babel berperang melawan Yerusalem dan segala kota Yehuda yang masih tinggal, yaitu Lachis dan Aseka. Sebab kota-kota itulah yang masih tinggal di antara kota-kota Yehuda sebagai kota-kota yang berkubu. Amin. Puji Tuhan. Jadi kita sudah baca kitab Yeremia pasal 34 ayat 1 sampai 7. Yeremia ini adalah nabi yang Tuhan ciptakan untuk bangsa Israel, karena bangsa Israel ini bangsa umat pilihan Tuhan, yang nanti saya mau kupas secara singkat Bapak ya. Apa maksudnya yang ditujukan kepada kita semua? Firman Tuhan ini kan firman yang ditujukan kepada bangsa Israel, firman yang sampai kepada zaman Tuhan Yesus. Ini Yeremia ini kurang lebih ditulis ya untuk disampaikan kepada bangsa Israel itu sekitar antara tahun 700-an sebelum Tuhan Yesus, antara 650 sampai 700 ya, sebelum Masehi ya, sebelum Tuhan Yesus lahir ya. Dan ini semua sebetulnya Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu ada 66 kitab. Kenapa kok 66 kitab ya? Ya, itu 66 kitab itu 6 angka manusia. Manusia diciptakan pada hari ke-6. Jadi semua firman Tuhan ini ditujukan kepada kita yang hidup sampai detik ini. Ya. Firman Tuhan waktu disampaikan zaman dahulu, ya, juga saat ini yang sudah mereka zaman dulu sudah lewat semua, sudah meninggal semua ya. Raja-raja Yehuda, ya, semua bangsa Israel, Nebukadnezar, Nabi Yeremia sudah meninggal semua, sudah lewat ya. Tapi ini sebetulnya dikaitkan sama kita bagaimana nih Pak Pendeta? Nah, ini saya mau terangkan ini. Semua dari kitab Kejadian Adam dan Hawa ya. Kita sudah baca dari Kejadian sampai Wahyu ada 66 kitab. Ada 1189 fatsal. Ya, ini total Alkitab ini totalnya kalau saya hitung satu-satu ya, itu totalnya 1189 fatsal. Ayatnya ada 31.173 ayat. Tapi semuanya itu disimpulkan hanya firman Tuhan begitu banyak itu, kesimpulannya cuma 2 hukum Tuhan itu. Secara vertikal ditujukan kepada Tuhan, dan secara horizontal manusia, ya, yaitu cinta kasih. Seperti di dalam Mazmur Markus 12:30-31, supaya mengasihi Tuhan dan mengasihi manusia, vertikal, horizontal. Nah, kalau kita lihat di sini dari ayat 1 sampai 7, ini apa Pak kaitannya sama kehidupan kita? Jadi semua kalau Bapak Ibu baca Alkitab, semua dikaitkan sama kehidupan kita, ya. Semua dikaitkan sama kehidupan kita, supaya kita ini bisa sadar, tahu maknanya seperti apa. Makanya diutus, seperti saya diutus hamba Tuhan hari ini, seperti halnya firman Tuhan kepada Yeremia waktu itu. Dan ini firman Tuhan kepada saya untuk disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semua. Supaya Bapak Ibu Saudara bisa mengerti. Seperti pada waktu itu, firman Tuhan kepada Yeremia, ketika Nebukadnezar, Raja Babel, dan segala tentaranya, segala kerajaan di bumi yang di bawah pemerintahnya, dan segala bangsa berperang melawan Yerusalem dan segala kotanya. Nah, ini dari ayat 1 saja sudah mencerminkan semua buat kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara semua. Apa itu? Lihat, Yerusalem. Kenapa disebut Yerusalem? Yerusalem itu artinya the city of peace. Saya puji Tuhan, saya sudah 60 kali ke Israel, Bapak Ibu ya. Sudah saya bolak-balik ke Yerusalem itu. 60 kali saya sudah ke Israel. Terakhir saya tahun 2020 sebelum COVID itu. Dan puji Tuhan, saat ini kalau Tuhan berkenan, saya sendiri sudah berdoa sama Tuhan. Kalau Tuhan izinkan berkenan, akan berangkat lagi ke Israel, saudara. Selagi kita masih hidup. Karena ini firman Tuhan dikaitkan sama kehidupan kita. Maka diizinkan firman Tuhan yang lalu Yerusalem, saat ini masih ada Yerusalem, saudara. Ya. Nah, kenapa ini disebut Yerusalem dan segala kotanya? Dikaitkan dengan kehidupan kita, ini firman Tuhan, Yerusalem, the city of peace, arti kota damai. Ini artinya, ini berkaitan peperangan hidup kita,
bersama kita saat ini. Tidak pernah berhenti peperangan, bukan peperangan jasmani, tapi peperangan rohani yang tertulis dalam Efesus pasal 6 ayat 12. Jadi saya mau kaitkan firman Tuhan ini dengan kehidupan kita saat ini, saudara. Kehidupan kita saat ini yaitu peperangan tidak pernah berhenti. Itu sampai nanti Yesus datang. Ini firman Tuhan berlaku sampai Yesus datang, sampai kepada keturunan-keturunan kita. Nah, nanti kalau Tuhan izinkan kita ini dipanggil Tuhan, ya, tapi Tuhan belum datang, ini nanti firman Tuhan itu akan terus diteruskan sampai kepada keturunan kita. Dan Tuhan akan pakai para hamba-hamba Tuhan untuk terus melangsungkan sampai Yesus datang. Kalau Yesus sudah datang, ini semua firman Allah akan diangkat dan Yesus sendiri sebagai firman Tuhan. Nanti kita di surga. Jelas Bapak Ibu ya? Nah, mari kita mau buka sama-sama. Yang dikaitkan dengan kita. Ya, kita buka Efesus pasal 6 ayat 12. Ya, ini firman Tuhan kaitkan seperti firman Tuhan disampaikan kepada Yeremia, kepada kita, kepada bangsa Israel, di mana Nebukadnezar Raja Babel. Jadi artinya gini, saudara. Babel itu artinya dunia. Ya, saat ini dikaitkan sama kita. Raja Babel, raja dunia ini. Siapa raja dunia? Nah, mari kita buka ya. Efesus pasal 6 ayat 12 dikaitkan sama kehidupan kita ya. Jadi saya katakan semua Alkitab ini ada kaitannya buat kita yang saat ini. Ini tidak berlaku buat firman Tuhan zaman dulu. Zaman dulu sudah nggak ada lagi, sudah ya. Raja Nebukadnezar Babel sudah nggak ada nih. Kaitkan sama kita. Nah, Efesus 6 ayat 12 dikaitkan sama kita ini, yaitu ini. Saya mau baca. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, melainkan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di udara. Nah, saat ini firman Tuhan Yeremia 34 ayat 1 dikaitkan dengan kehidupan kita saat ini dalam Efesus 6 ayat 12. Raja Babel, Raja Nebukadnezar, raja kerajaan dunia ini, kuasa iblis. Nah, jelas ya. Yerusalem dikaitkan sama kehidupan kita saat ini. Kita dijajah oleh iblis. Tertulis di mana Pak taunya jajah? Mari kita buka firman Tuhan lagi. 1 Yohanes pasal 5 ayat 19. Dikaitkan ini. Supaya kita sadar bahwa ini firman Tuhan bukan berlaku hanya kepada bangsa waktu itu. Ini saat ini dikaitkan dengan kehidupan kita. Supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, Yerusalem dan kota suci kita adalah orang-orang calon, orang-orang kudus, saudara ya. Tapi kita ini saat ini dijajah oleh iblis karena Yesus belum datang. Ya, jadi diizinkan Tuhan Raja Musa, Raja Babel dengan segala tentaranya, dia berperang dengan bangsa Israel. Sehingga mereka dijajah, diserahkan ke Raja Babel seperti kita saat ini. Kita saat ini ada di Babel, kita ada di dunia ini. Seperti di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 19. Kita buka. Kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 19. Nah, nanti saya mau kupas. Ya. Nah, ini coba nih lihat ya. 1 Yohanes pasal 5 ayat 19 demikian firman Tuhan. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Nah, ini jelas ya. Seperti sama dengan ini. Yeremia 34 ayat 1. Firman Tuhan kepada Yeremia bahwa Raja Musa, Raja Babel dengan segala tentaranya diizinkan Tuhan di bumi ini. Ini di bumi loh ya. Sama juga saat ini. Dikaitkan dengan kehidupan kita, Raja Babel ini adalah kuasa-kuasa iblis. Keadaan dunia ini dikuasai kuasa iblis. Makanya dikatakan kalau saudara baca semua, disampaikan beraja di sini Raja Yehuda, itu disampaikan kepada hamba-hamba Tuhan. Sehingga para hamba-hamba Tuhan ini seperti saya menyampaikan kepada Bapak Ibu semua. Bapak Ibu semua adalah bangsa Israel rohani. Nah, bangsa Israel jasmani saat ini ada di Israel. Ya. Tapi saat ini firman Tuhan kepada kita semua adalah apa? Untuk Israel kita semua, Israel rohani. Kita adalah bangsa Israel rohani. Anak-anak Tuhan yang sudah dipilih sama Tuhan menjadi anak-anak Tuhan. Bahwa ketahuilah, saya sampaikan ini firman Tuhan. Bahwa dunia ini, kuasa dunia yang jahat ini, ada 4 saudara. Makanya orang Tionghoa bilang, 4 itu si mati. Ya, makanya kalau saudara ada kadang-kadang nomor-nomor rumah, ya saya pernah waktu kapan ini pergi ke daerah Pik nggak salah ya, itu saya cari angka 4 nggak ada itu.
Tapi saya tanya, dijelaskan memang angka 4 dilewatin. Jadi begitu angka 12, 13, 4 tidak ada. Langsung lewat 15. Karena bicara angka 4, itu punya arti si mati. Ternyata di Efesus 6 ayat 12 itu ada 4, saudara. Itu di Efesus 4. Itu, kalau saudara lihat itu kan ada 4 itu. Dunia ini 4 ini. Apa? Yang 4 itu hitungannya. Pertama, bukan melawan darah daging, melawan pemerintah-pemerintah. Bukan pemerintah-pemerintah yang pemerintah saat ini, bukan ya. Maksudnya pemerintah roja dari Lucifer, iblis. Punya kepemerintahan, saudara. Seperti contoh, saudara pernah lihat yang peristiwa berita di televisi, yang orang mati waktu ngadakan meditasi atau ada acara apa yang di Jawa Timur itu di laut, ya. Itu langsung disamber dengan ombak, mati semua itu. Ada orang mati di darat, ya, peristiwa sekarang Ukraina sama pertempuran Rusia. Itu kenapa ada pertempuran? Itu karena ada kuasa-kuasa iblis yang membuat manusia itu egois, ribut terjadi, banyak orang mati. Ini karena ini, saudara. Karena ada iblis. Dunia ini dibawa kuasa iblis. Makanya ada orang suami istri berantem. Ya, suami istri berantem. Tadi kemarin berdoa, suami istri anak Tuhan tuh cerai, selingkuh. Terjadi perselingkuhan di gereja, terjadi keributan berapa tahun yang lalu di gereja, di dalam gereja loh ya. Ada anak Tuhan itu keluarkan pistolnya membunuh pendeta. Kenapa bisa terjadi? Nah ini, bahwa kita di dunia ini perlu kita sadar, saudara. Bahwa dunia ini dikuasai oleh iblis seperti tadi sudah kita baca. Peperangan ini peperangan terus tidak pernah berhenti. Peperangan rohani. Dan oleh karena itu mempersiapkan diri kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Mari saya mau kupas nanti ya, supaya saudara tahu. Ada 4 tadi saya katakan. 4. Tadi dikatakan di Efesus 6 ayat 12. Melawan pemerintah-pemerintah. Kedua, melawan penguasa-penguasa. Ketiga, melawan penghulu-penghulu dunia. Keempat, melawan roh jahat di udara. Jadi artinya sampai detik ini, kenapa diizinkan Tuhan ada COVID? COVID bukan dari Tuhan yang ciptakan, saudara. Itu iblis, tapi atas izin Tuhan. Nah, ini saudara jelas ya. Atas izin Tuhan. Contoh, ayo coba kita buka. Wahyu pasal 3 ayat 10. Wahyu pasal 3 ayat 10. Ini semua makanya Bapak Ibu harus betul-betul firman Tuhan harus betul paham ya. Ya, saya sebagai hamba Tuhan itu selalu gali firman Tuhan dari sisi rohani, Bapak ya. Jadi kita lihat jasmani rohani. Jasmani seperti peristiwa COVID. Jasmani apa? Banyak orang mati. Banyak orang takut sampai detik ini, ya. Dan ini tidak akan berhenti, saudara. Bentuknya nanti macam-macam. Waktu yang lalu kita tidak pernah dengan COVID. Tapi begitu masuk 2020, masuk. 2022, lihat ini, perhatikan. 2021 kita tidak pernah mendengar perang Ukraina sama Rusia. Begitu masuk tahun 2022, saya pernah sampaikan khotbah kan, waktu di awal Januari. 2022 angka 2 tambah 2 tambah 2, angka 6. Ini punya arti rohani loh Bapak Ibu. Saya sudah katakan loh, angka 6 itu angka manusia. Angka manusia artinya kedagingan. Jadi banyak nanti masalah daging, peperangan yang akan terjadi saat ini. Dan seterusnya. Sampai nanti masa-masa, ini perhatikan firman Tuhan loh saya. Nanti akan memasuki masa-masa antikris tribulation. Seperti firman Tuhan hari ini. Jadi kita terus akan dijajah, tidak akan berhenti. Dan banyak orang disebut tadi di sini ya. Di sini sudah disebut ya, ada mati dengan pedang, ya, akan mati di pedang. Nanti saya mau buka, ada ayatnya di dalam Alkitab, Saudara. Ya. Semua dikaitkan sama Alkitab, semua ada ayatnya di Perjanjian Baru. Supaya kita betul berjaga-jaga, keadaan dunia semakin kacau. Coba kita buka Wahyu pasal 3 ayat 10 tadi. Supaya Bapak Ibu tahu. Nah, ini coba ini. Ya, ini penting ini, ya. Wahyu pasal 3 ayat 10. Saya mau baca. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun mencari Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk jauh mereka yang diam di bumi. Nah, perhatikan saudara. Ini berkaitan loh ya. Semua ayat-ayat yang saya kaitkan ini pelajaran Alkitab. Semua sebetulnya setiap hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan itu semua mengisi kepada pengajaran. Jadi kita ini di dunia ini sekolah Bapak Ibu ya. Sekolah. Lulus atau tidak lulus gitu loh. Kalau Bapak Ibu tidak lulus,
berarti tidak taat kepada firman Tuhan, tidak mau belajar. Banyak orang Kristen tidak mau belajar firman Tuhan. Makanya saya sudah katakan, kalau Bapak Ibu mau lulus, baca Alkitab. Banyak orang, seperti contohnya murid-murid, bisa lulus gak kalau murid-murid itu tidak pernah baca buku? Dia keluar ulangan, keluar ujian, tidak lulus karena tidak pernah baca buku. Mana tahu kalau guru-guru tanya, soal ini, tidak tahu. Tempo hari saya pernah khotbah ya. Mari kita buka di kitab Wahyu. Wah, dasar anak Tuhan itu tidak tahu, dibuka mana-mana. Padahal kitab Wahyu kan paling belakang. Tapi karena dia tidak pernah baca Alkitab, tidak tahu dia karena bagaimana saudara. Pantesan banyak percobaan yang menimpa manusia. Akhirnya banyak orang meninggal karena COVID. Dia dikenang COVID itu, ada orang yang cinta Tuhan meninggal, ada orang yang tidak cinta Tuhan kena semuanya. Ternyata dia yang bukan dasar ini terjadi kan. Raja Sedekia diomongin kan. Coba di ayat ketiga. Engkau sendiri tidak akan luput dari tangannya. Raja Sedekia dan Raja Yehuda. Bangsa Israel itu pecah, saudara. Pecah. Bangsa itu kan jadi satu, pecah. 12 suku bangsa itu pecah. Utara dipimpin bangsa Israel. Selatan dipimpin oleh Raja Yehuda. Pecah sama anak Tuhan. Anak Tuhan saat ini banyak pecah. Banyak ada bersatu. Orang Kristen, ini aja kemarin saya pelayanan, dari ada informasi katanya. Pendeta ribut sama istrinya, cerai. Padahal itu pendeta loh. Banyak orang Kristen saat ini hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jangan salahkan Tuhan. Kalau betul-betul firman Tuhan katakan dunia akan dihukum dengan api. Ini disebut api loh dia. Ya, kan ini bilang itu. Coba ini. Saudara lihat ini. Engkau akan mati, damai dan sebagainya menyalakan api. Ini ternyata ada dikaitkan dengan kehidupan kita. Ya. Jadi jelas firman Tuhan tadi dalam Wahyu pasal 3 ayat 10. Pencobaan terus akan datang di bumi. Apa maksudnya di Wahyu pasal 3 ayat 10? Di bumi. Itu bagi orang yang selalu pikirannya ke dunia. Bumi, uang. Dunia. Makanya saya puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan. Dulu saya tuh pebisnis. Saudara Kiandi tahu tuh, kenal saya sudah lama tuh Kiandi. Sama-sama orang bank. Saya pernah menjadi pengusaha batu bara, saudara. Saya pebisnis dulu. Padahal saya anaknya pendeta loh. Saya putra dari seorang pendeta yang senior di Indonesia. Salah satu senior. Karena penderita bernakal. Papi saya tapi almarhum. Tapi saya dulu tidak mau jadi pendeta. Kenapa? Saya mikirin duit dulu. Hari ini saya banyak tertipu miliar, saudara. Orang kalau terjun di dunia bisnis, kacau balau. Seperti contoh hari ini kita banyak dengar kan. Yang bisnis dengan robot trading itu. Ya ternyata banyak tipu menipu. Sayanya banyak terus-terusan itu saudara. Akhirnya rugi. Orang yang terjun dalam dunia bisnis pasti ada untung, ada rugi. Kenapa? Itu bicara dunia. Kalau bicara dunia sudah saya katakan tadi dalam Alkitab 1 Yohanes 5:19 dikuasai oleh iblis. Tetapi mari kita belajar firman Tuhan supaya nanti dunia akan dihukum dengan api. Ada tertulis dalam Alkitab loh. Nanti ini tertulis saudara. Ini seperti yang lalu 700 tahun yang lalu ya Yeremia disampaikan sebelum Tuhan dan ini nanti akan terjadi. Mari kita buka ya. 2 Petrus pasal 3 ya. 2 Petrus pasal 3 ayat kita buka saya supaya Bapak Ibu dikaitkan sama firman Tuhan kepada kita semua ya. Supaya kita ini betul-betul mempersiapkan diri kita sama Tuhan. Supaya firman Tuhan ini ditujukan kepada kita supaya kita saat ini harus sungguh-sungguh sama Tuhan. Coba kita buka 2 Petrus pasal 3 ya, ayat yang ke-10. Bapak ya. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10. Haleluya. Kita buka. Lihat ini. Dikatakan tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu dunia akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Nah, ini coba cocok. Dan bumi segala di atasnya akan hilang lenyap. Semua akan hilang lenyap. Jadi mari saudara, ya. Ini sebelum kedatangan Tuhan, kita sudah belajar firman Tuhan ya. Dalam 2 Petrus tadi tadi saya Wahyu pasal 3:10 supaya kita turut firman Tuhan. Kita harus taat. Kenapa nih firman Tuhan kepada Raja Sedekia? Karena raja di sini yaitu bangsa Israel, dia tidak taat kepada firman Tuhan, maka Tuhan marah.
Tuhan bicara kepada Nabi Yeremia, disampaikan kepada Raja Hizkia, bertobat, kalau tidak kamu akan mati. Baik mati dengan pedang, bicara dengan pedang, ada ayatnya saudara. Kita buka ya. Wahyu pasal 13 saudara. Wahyu pasal 13, orang nanti akan ditawan tapi akan mati dengan pedang, ada ayatnya Bapak Ibu. Coba baca. Wahyu 13 ayat 10. Wahyu 13 ayat 10. Jadi ini pengajaran nih. Dikaitkan semua kehidupan kita, supaya kita sebagai anak Tuhan, maka kita berterima kasih kepada Tuhan. Kalau kita bisa ikut doa pagi, hamba Tuhan sudah banyak memberi pengajaran firman Tuhan. Dalam rangka apa? Supaya saudara ini harus makin bertumbuh, Bapak ya. Jangan sampai dengar firman Tuhan gitu aja, selesai. Harus ada perubahan loh. Ya, orang Kristen kalau diam-diam begini saja, stagnan, wah percuma saudara. Nanti Bapak Ibu nanti saya mau bacakan firman Tuhan ya. Sebelum di firman Tuhan diakhiri. Coba ini. Ayat 10 dikatakan. Barang siapa ditentukan ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk bunuh dengan pedang, akan dibunuh dengan pedang. Yang penting di sinilah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Nah, mari kita ketabahan itu bicara kesetiaan kita loh. Nanti akan terjadi seperti tadi Yeremia kepada Raja Hizkia. Dijajah oleh Raja Babel, Nebukadnezar. Berarti dikaitkan sama kita. Kita saat ini dijajah oleh iblis. Bukti nyata. Ini kalau Ukraina sama Rusia perang, itu bisa pemicu perang dunia. Itu bisa. Kemungkinan. Oleh itu saya berdoa Tuhan, kalau Tuhan izinkan jangan sampai terjadi dulu perang dunia ketiga. Perlu saya sampaikan kepada Bapak Saudara semua yang mendengar firman Tuhan hari ini, supaya kita saat ini bersiap-siap apa? Lebih dekat dengan Tuhan. Lebih cinta Tuhan seperti dalam Wahyu pasal 3 ayat 10 tadi. Coba kita buka Wahyu pasal 3 ayat 10. Nah, karena ini menjelang akhir daripada kita ini firman Tuhan kan kita nggak sampai lama-lama saya. Ya. Wahyu pasal coba dibuka tadi. Wahyu pasal 3 ayat 10 tadi lagi. Wahyu pasal 3 ayat 10. Ya. Nah, dikatakan firman Tuhan. Wahyu pasal 3 ayat 10. Jadi ini buat kita bersama. Supaya setiap kita mendengar firman Tuhan, apa sih kita maknanya dapatkan firman Tuhan hari ini? Yang pertama, saya buat kesimpulan ya, bahwa dunia ini sudah saya buka firman Tuhan, ya, dunia ini dijajah oleh iblis. Oleh itu mari, ya, kita mempersiapkan diri di ayat 10. Yaitu apa? Karena engkau menuruti firmanku, mari kita mau taat. Saya dalam firman Tuhan, saya berikan satu hari kan 2 kali. Pagi malam ya. Selalu saya katakan 3 poin yang penting ini. Kita harus cinta Tuhan Yesus, makin cinta Tuhan Yesus karena sifat cinta adalah sifat dari Tuhan Yesus. Dan kedua, kita mau setia karena engkau menuruti firman-Ku, ini bicara ketaatan. Untuk tekun mencari aku, tekun bicara kesetiaan. Semua akan terjadi asal kita pegang 3 hal. Kita mau cinta Tuhan Yesus, karena bicara cinta Yesus karena Tuhan cinta kita. Kedua, kita mau setia sama Tuhan karena Yesus setia. Ketiga, kita harus taat firman Tuhan karena Yesus sendiri taat. Maka kata firman Tuhan dalam Wahyu pasal 3 ayat 10 dikatakan, karena engkau menuruti firman-Ku. Mari, kita semua adalah orang-orang yang taat. Jadilah anak Tuhan yang taat. Jadi pelaku firman Tuhan. Banyak orang Kristen hanya percaya tapi ditaat-taat. Ingat loh saudara. Keselamatan itu dari 2 ketentuannya. Percaya dan taat. Bukan percaya saja. Salah itu. Nggak ada ayatnya itu. Di ayat firman Tuhan, percaya dan taat. Lihat ini saudara. Waktu Yesus disalib, ada 2 orang penyamun tuh. 2 di sebelah kanan, di sebelah kiri. Itu saudara perlu tahu itu. Itu dia percaya dan taat itu. Dia percaya kepada Tuhan. Kalau saudara baca di Lukas 23. Tapi dia taat. Yaitu dia taat apa? Dia mengaku Yesus itu taat itu artinya. Kalau engkau datang nanti kelak. Ingat aku. Itu berarti dia percaya dan dia taat. Banyak orang Kristen tidak taat saudara. Ya. Kalau tidak taat. Kata firman Tuhan. Sebagai ayat terakhir. Ini firman Tuhan ya. Kita buka. Yohanes pasal 3, 36. Yohanes pasal 3, ayat 36. Orang Kristen harus percaya dan taat kepada firman Tuhan. Jadi kesimpulannya, firman Tuhan pagi ini,
keadaan yang pertama. Dunia ini dijajah oleh iblis. Penuh dengan tantangan, penuh dengan peperangan. Seperti tadi, Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Firman Tuhan Yeremia kepada Raja Hizkia. Ini firman Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan, menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semua. Dunia akan terus-menerus akan seperti ini, menghadapi peperangan. Tapi kita akan selamat apabila kita 3 poin. Kita cinta Tuhan, kita setia kepada Tuhan, dan kita taat. Coba, ketaatan itu ada di dalam Yohanes pasal 3 ayat 36, Bapak Ibu. Yohanes pasal 3 ayat 36. Mari kita baca firman Tuhan, Yohanes pasal 3 ayat 36. Demikian firman Tuhan ya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Perhatikan ini. Ini semua percaya dan taat ya. Harus percaya kepada Yesus dan taat kepada anak-anak itu siapa? Yesus. Yesus itu siapa? Firman Tuhan. Ya, jadi seperti tadi firman Tuhan kepada Yeremia, Yeremia kepada Raja Sedekia, sama juga firman Tuhan kepada saya sebagai hamba Tuhan pagi ini disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita menjadi anak Tuhan yang cinta Tuhan Yesus, yang setia kepada Tuhan dan taat, menjadi pelaku firman Tuhan. Jangan jadi orang Kristen hanya teori, tahu firman Tuhan tapi tidak menjadi pelaku firman. Apa yang firman Tuhan katakan, mari kita lakukan. Kesimpulannya 2, yaitu cinta Tuhan Yesus. Kalau cinta Tuhan Yesus harus taat. Seperti di dalam Yohanes, mari kita buka Yohanes 14 ayat 15. Sebentar kita masuk di dalam doa Bapak ya. Yohanes 14 ayat 15 itu dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Mari, melalui firman Tuhan hari ini, terus menerus peperangan akan terjadi. Masa-masa antikris, tribulation, pencobaan-pencobaan seperti COVID. Saya dengar ada lagi di Prancis, keluar lagi varian baru, Delta Crohn katanya. Tapi belum masuk Indonesia. Tapi mari, dulu waktu Omicron belum masuk Indonesia. Tahu-tahu masuk Indonesia. Tapi apapun kita tidak peduli. Yang penting mari kita mau taat kepada firman Tuhan. Kita mau cinta. Kita taat dasarnya apa? Kita mau cinta Yesus. Kita mau setia. Terus tingkatkan iman kita kepada Tuhan. Kecintaan kita. Ketaatan kita. Sampai kita berjumpa dengan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Saya mau doa terakhir. Setelah itu saya serahkan kepada hambanya Pak Rudi maupun Pak Kiandi ya. Mari sama-sama. Saya mau menyanyi satu lagu tadi hanya sekali lagi. Mataku tertuju. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Saudara semua. Mataku, amin, haleluya, tertuju padamu. Segenap hidupku, amin, haleluya, ku serahkan padamu. Kita serahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Bimbing aku, amin, haleluya, masuk rencanamu, haleluya, untuk membesarkan, haleluya, kerajaanmu, amin, haleluya, Yesus, ku mau mengikuti, haleluya, kehendak-Mu ya Bapa. Mengikuti kehendak Allah berarti taat. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu berarti cinta Yesus. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Amin. Mari kita semua berdoa. Saya mau doa terakhir. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu, buat pagi ini. Sebelum kami beraktivitas, kami didahului dengan persekutuan dengan Tuhan. Dunia ini daerah iblis Tuhan. Sesuai dengan firman-Mu, Bapa, perangan tidak pernah berhenti. Tapi melalui firman-Mu pagi ini membuat kami, biar kami mau cinta Tuhan Yesus. Kami mau setia dan kami mau taat. Melakukan kehendak-Mu Bapa. Sampai suatu hari kelak kami hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Berkati persekutuan doa yang pimpin oleh hamba-Mu, saudara kami Kianli, termasuk Rudi, termasuk Bapak Ibu saudara yang hadir. Biar Kau berkati, hari inilah hari yang diberkati Tuhan dalam nama Yesus.
Kiranya berkat kasih karunia Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara setia sampai suatu hari kelak kami berjumpa dengan Tuhan Yesus. Sempurnakan firman-Mu yang sudah hamba-Mu sampaikan dengan waktu yang sangat terbatas nih. Tapi Roh Kudus sempurnakan dan kami percaya kami semua diberkati Tuhan. Ampuni Bapa segala dosa, kejahatan, kesalahan, kelemahan kami. Ampuni Bapa. Roh Kudus kami tuntun hidup kami untuk kami melangkah di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih. Segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala galanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba mengaku sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada Saudara Kianli ya. Mari Saudara Rudi sampaikan lanjutnya. Shalom, terima kasih Pastor Yakub Rahman untuk Haleluya. firman Tuhan-Nya. Puji Sangat Tuhan. diberkati kita semua. Mari Bapak Ibu kita akan berdoa untuk bangsa dan negara. Tuhan, kami berdoa untuk Presiden Rusia dan Presiden Ukraina agar keduanya sepakat untuk menghentikan perang dan memilih meja perundingan untuk mencari solusi atas konflik yang terjadi, karena korban jiwa dan material akan terus bertambah banyak di kedua pihak. Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu atas Presiden Rusia dan Ukraina, beri kelembutan hati kepada mereka, agar mereka mau berdamai dan tidak semakin memanas dan tidak banyak pihak atau negara lain yang ikut campur di dalamnya. Dan kami mematahkan setiap siasat dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh kelompok manapun yang ingin menggagalkan pemindahan ibu kota negara ini, dan juga yang ingin memecah belah anak bangsa dengan politik divide et impera melalui isu-isu sara agar Indonesia lebih mudah dikuasai untuk menguras sumber daya alam Indonesia yang prima. Bapa, kami percaya Engkau sangat mengasihi bangsa kami. Biarlah pemerintah boleh bersatu dan tidak mementingkan diri sendiri, dan kembali ingat dasar negara Pancasila. Tuhan, mampukanlah kepada IKN Nusantara dan wakilnya untuk membangun ibu kota baru dengan tetap memperhatikan kearifan lokal berunsur kenusantaraan, bersifat inklusif, hijau, dan mengusung konsep pembangunan yang berkelanjutan. Tuhan, berikanlah hikmat kepada Kepala IKN Nusantara dan wakilnya agar saling bekerja sama yang baik dalam membangun ibu kota baru, agar berhasil bagi masyarakat setempat, masyarakat Indonesia, dan negara lain. Bapak, kami serahkan doa bagi bangsa ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Yakub Rahmat Ya, yang puji sudah Tuhan. memberitakan firman Tuhan buat yang melayani hari ini juga. Bapak Ibu, luar biasa hari ini tadi kita buka dengan doa oleh Pastor Peter ya. Doa pertama oleh Pastor Peter, lalu ditabur berkat oleh Pendeta Yakub Rahmat. Nah, saat ini kita akan tutup doa berkat oleh Pastor Darius. Jadi tiga hamba Tuhan sekaligus dalam doa pagi ini memberkati kita semua nih. Luar biasa ya. Baik, kita akan tutup doa pagi kita. Saya mohon Pastor Darius untuk doa berkat. Ada ini pokoknya Pak. Hari ini kayaknya nggak ada ya yang diminta doanya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Kami mengucap syukur untuk pagi ini kami telah dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu sebagai fondasi bagi perjalanan langkah kami di hari ini. Kami percaya Tuhan ada di depan kami, memegang tangan kami dengan tangan kanan yang memberikan kemenangan. Apapun pergumulan, ujian-ujian kehidupan, ujian iman yang sedang dan akan kami alami, kami percaya kami akan kuat karena ada Tuhan Immanuel yang menyertai kami. Terima kasih untuk hamba-hamba-Mu yang sudah melayani kami di doa ini. Berkati hidup mereka, berkati rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, dan apa saja yang ada di hidup kami dalam keberkatan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih.
di akhir daripada persekutuan doa kami pagi ini Tuhan. Kami arahkan mata hati kami kepada Tuhan dan kami siap menerima berkat daripada Tuhan. Arahkan mata hati saudara kepada Tuhan. Angkat tanganmu dan terimalah olehmu segala berkat shalom. Biarlah berkat damai, sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang yang sempurna dari Tuhan Yesus, penyertaan penghiburan yang manis dari Allah Roh Kudus menjadi bagian saudara dan saya, sampai parousia Tuhan Yesus datang di awan-awan permai menjemput gerejanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Terima Amin. kasih Pastor Darius. Terima kasih Pastor Yakub. Terima kasih Pastor Darius. Terima kasih Pastor Darius. Terima kasih Darius. Baik Bapak Ibu, kita buka Pak Kianli, kameranya. Pastor Peter, terima Pak Kianli, kasih. Pak John, Pagi Pak semua. Nisa, Yakub Rahmat, terima kasih. Minta Tuhan tolong Pak Tuhan Andi. berkati semua. Tuhan berkati ya. Terima kasih firman-Nya. Oke, silakan dibuka kameranya. Pak Andi boleh minta tolong Pak. Ada Ibu Flora, Pak Kenli. Ada Ibu Flora. Ya, Terima kasih Pastor Yakub Rahmat. Semua sangat diberkati. Oh Pak Pendeta ini saya kenal lama ini karena Bapak Peter tidak salah adiknya Pak Manutu Pak ya. Betul, Pak ya? Lama baru Adik ketemu. Manutu yuk. Betul Pak ya. Hari ini baru saya lihat lagi. Ini Yakub Rahmat loh. Oh saya kenal Pak Adik Manutu Pak Peter udah lama itu pada waktu pelayanan bersama almarhum ini Pak Beni Masih di Tanah Abang Oso 2. yang di Betani family itu Pak. Anu. Pak. Hah? Leoni. Betul ya. Reuni Pak Yakub. Oh, iya Reuni. Pak Peter. Udah lama tidak jumpa ya Pak. Rame-rame. Iya, wah, luar biasa. Makanya kita disebut orang kudus Tuhan ini. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus loh Bapak Ibu. Sama Tuhan. Tuhan memberkati semua ya. Pak Yakub sudah makin mengkilap. Iya. Saya udah usia 66 tahun Pak itu.